sukacita. Dan ingat, tetap berada di rumah. Kalau harus keluar, jangan lupa menggunakan masker supaya kalian tetap sehat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari pertemuan yang lalu. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita masih berada di tema 3, yaitu mengenai peduli terhadap makhluk hidup. Kita sudah memasuki subtema 3 dengan judul Ayo Cintai Lingkungan. Kita berada di pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua. Lalu kita juga nanti akan mempelajari buku SPS Bahasa Indonesia halaman 32. Hari ini kita mempelajari mengenai manfaat merawat hewan dan tumbuhan, dan juga kita akan mempelajari mengenai teks petunjuk dan teks perintah. Nah, anak-anak silakan buka buku tema 3 halaman 95. Tema 3 halaman 95, di situ ada teks berjudul Perjalanan ke Desa. Teacher akan bacakan. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asam, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan, ternak, ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk yang disebut dengan kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk peningkatan hasil panen, jelas Pak Jajak. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini tadi manfaat merawat hewan dan tumbuhan. Jadi anak-anak, kita itu harus merawat hewan dan tumbuhan karena banyak manfaat-manfaat yang kita peroleh dari hewan dan tumbuhan. Misalnya tadi Pak Jajak memelihara hewan ternak seperti ayam. Manfaat ayam kita tahu, dagingnya untuk dikonsumsi, telurnya juga bisa dikonsumsi. Selain dapat kita konsumsi, juga dapat kita jual. Begitu juga dengan bebek. Bebek telurnya dan dagingnya dapat kita konsumsi dan dapat juga kita jual. Kambing kita dapat konsumsi dagingnya dan susunya juga dapat kita jual. Begitu juga dengan sapi. Sapi itu dagingnya dapat kita konsumsi, susunya juga dapat kita konsumsi dan dapat juga kita jual. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan itu juga harus kita rawat karena kita sangat membutuhkan tumbuhan. Bahkan makanan pokok kita seperti nasi itu juga berasal dari tumbuhan. Nah, tumbuhan itu sampai daun-daun yang sudah jatuh dan kering itu pun mempunyai manfaat buat kita. Salah satu tadi contohnya adalah sebagai bahan pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos ini sangat dibutuhkan para petani supaya tanaman-tanaman mereka dapat tumbuh dengan subur. Kita juga sudah pelajari tadi bahwa pembuatan pupuk kompos ini murah dan mudah dibuat. Dengan cara tadi, daun-daun kering dikumpulkan, lalu dimasukkan ke dalam satu wadah, lalu dicampurkan dengan kotoran hewan, ditunggu 2 atau 3 bulan. Kotoran tersebut dengan daun kering tersebut akan bercampur dan terjadilah atau terbentuklah pupuk kompos, dan nanti dapat digunakan para petani untuk merawat atau menanam tanaman mereka. Nah, di halaman 97 di situ ada amati gambar berikut, beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Nah, di situ ada beberapa gambar, kita dapat melihat bagaimana hewan atau tumbuhan yang terawat dengan baik. Misalnya gambar pertama, itu daunnya terlihat segar, berarti tumbuhan tersebut dirawat dengan baik. Lalu gambar kedua, di situ ada gambar kambing. Kambingnya juga kelihatan sehat, berarti terawat dengan baik. Kita lihat gambar yang di bawah berikutnya. Di situ ada gambar bunga yang layu di dalam pot. Itu kelihatan sekali bahwa tanaman tersebut kurang dirawat sehingga kering dan layu.
Lalu di bawahnya juga ada gambar kerbau yang kelihatan sangat kurus. Itu kelihatan juga bahwa kerbau tersebut tidak dirawat. Nah, kita bisa melihat perbedaan bagaimana tanaman jika dirawat dengan baik dan jika dirawat dengan tidak baik. Selanjutnya, silakan buka buku tema 3 halaman 101. Buku tema 3 halaman 101, di situ ada mengenai wacana pergi ke pasar. Di situ ada tentang Udin, Lani, dan ini berkunjung ke pasar, lalu mereka mencium aroma yang tidak sedap atau aroma yang begitu bau. Ternyata di pasar tersebut banyak sekali sampah yang berserakan. Nah, anak-anak, bagaimana tanggapan kalian dengan sampah yang berserakan tersebut? Bukankah menjaga kebersihan lingkungan itu adalah kewajiban kita semua? Ya tentu kita sudah mempelajari bahwa menjaga lingkungan itu adalah kewajiban kita semua, bukan hanya kewajiban orang tua, bukan hanya kewajiban orang yang bekerja atau berjualan di pasar tersebut. Semua kita yang melihat sampah dimanapun itu, mari sama-sama membiasakan membuang sampah ke tempatnya. Atau boleh juga kita memperingatkan seseorang apabila kita melihat seseorang membuang sampah, boleh kita peringatkan dengan sopan supaya dia membuang sampah tersebut ke tempatnya. Karena dengan adanya sampah yang berserakan atau membuang sampah secara sembarangan itu merugikan kita semua. Bukan hanya merugikan orang yang membuang sampah sembarangan tadi, juga merugikan kita. Karena akibat sampah yang berserakan atau sampah yang dibuang secara sembarangan, lingkungan menjadi kotor, bau, dan apabila sampah tersebut bertumpuk, aliran sungai nanti menjadi tersumbat, itu akan mengakibatkan banjir. Jadi itu sangat merugikan kita semua. Selanjutnya buka buku SPS Bahasa Indonesia halaman 32 dan 34. Di situ ada mengenai pengertian teks petunjuk. Teacher akan bacakan. Pernahkah kamu melihat atau membaca teks petunjuk? Teks petunjuk dapat memberi informasi pembaca atau pendengar tentang cara menggunakan, melakukan, atau membuat sesuatu. Teks petunjuk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. 2. Disampaikan atau disajikan secara berurutan. 3. Menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Agar lebih memahami teks petunjuk, ayo baca teks berikut pada halaman selanjutnya. Nah, di halaman 33 di situ ada cara menanam tanaman hidroponik. Nah, cara menanam tanaman hidroponik ini adalah contoh teks petunjuk. Dan tadi katanya di dalam pembuatan teks petunjuk ini ada kalimat-kalimat perintah. Kalimat perintah itu biasanya kalimat yang diakhiri dengan tanda seru. Coba kita lihat halaman 34. Menggunakan kalimat perintah dalam teks petunjuk. Pada materi sebelumnya, kamu telah memahami teks petunjuk. Salah satu ciri dari teks petunjuk adalah menggunakan kalimat perintah. Kamu dapat menjelaskan suatu petunjuk dengan menggunakan kalimat perintah. Cobalah kamu perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Siramlah tanaman agar tidak layu dan kering. Itu adalah kalimat perintah atau kalimat kita disuruh melakukan sesuatu dan diakhiri dengan tanda seru, yaitu paling mudah kita pahami bahwa kalimat perintah itu selalu diakhiri dengan tanda seru. Kedua, potonglah padi bersama batangnya. Di situ juga ada tanda seru, diakhiri dengan tanda seru maksud teacher, berarti itu juga kalimat perintah. Lalu ketiga, gilinglah padi menjadi beras. Ya, di akhir kalimat juga ada tanda seru, itu juga contoh dari kalimat perintah. Kalimat-kalimat tersebut merupakan contoh dari kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna perintah atau larangan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat ini dapat digunakan ketika berbicara kepada teman sebaya, teman akrab, saudara, atau orang yang lebih muda. Lalu kita lanjutkan buku SPS kita halaman 36. Di situ ada membandingkan teks petunjuk. 1. Membandingkan teks petunjuk benda atau alat yang sama. Di halaman 37 di situ ada teks mengenai cara memelihara tanaman lidah buaya. Dan teks kedua itu
juga cara memelihara tanaman lidah buaya. Cuma ada perbedaannya. Kalau yang persamaannya sama-sama teks mengenai cara menanam lidah buaya, tetapi ada perbedaannya. Kalau perbedaannya di teks pertama itu petunjuk disampaikan melalui artikel atau berita atau narasi, sementara pada teks kedua petunjuk disampaikan secara langsung, yaitu melalui percakapan antara Mita dan ibunya. Nah, itu dia mengenai kalimat atau teks petunjuk dan teks perintah. Saya rasa itu dia pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kamu juga dapat membaca buku SPS-mu nanti sampai halaman 40 supaya kamu bisa melihat tentang beberapa teks-teks petunjuk. Jadi teks petunjuk ini adalah petunjuk melakukan sesuatu, misalnya petunjuk cara menanam pohon atau petunjuk cara memelihara ternak, seperti itu teks petunjuk. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.